Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai pembahasan pemrograman bahasa C, yang dalam hal ini kita akan membahas tugas modul 4. Dalam tugas modul 4 ini terdapat 10 soal. Bisa kita lihat di sini ada 10 soal. Kita pilih salah satu saja. Misalnya di sini saya pilih nomor 3, yaitu tentang program untuk pengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit ke Kelvin dengan rumus seperti ini. Baiklah, kita mulai saja pengkodingannya. Pertama kita buka Microsoft Visual C++-nya seperti ini, seperti biasa. Lalu kita buat project baru dengan klik File, New, Project seperti biasa. Kemudian akan ada pilihan seperti ini, kita klik Win32, lalu kita buat nama projectnya, misalnya tugas video modul 4, lalu klik OK, kemudian next, sama seperti yang kemarin juga pilihannya, lalu kita klik finish. Setelah selesai, kita klik kanan pada search file, kemudian add new item, lalu kita pilih C++, kemudian kita buat nama filenya, jangan lupa ekstensi .c nya, lalu klik add. Setelah selesai, kita bisa memulai pengkodingannya. Oke, baiklah. Seperti biasa, yang pertama kita buat dulu library-nya. Include stdio.h, kemudian fungsi utamanya, lalu kita buat deklarasi variabelnya, C untuk Celsius, F untuk Fahrenheit, dan K untuk Kelvin. Jangan lupa titik koma karena ini berupa statement. Kemudian printf untuk menampilkan ke layar, masukkan suhu dalam Celsius, titik koma lagi. Kemudian untuk menampilkan atau menerima inputan dengan perintah scanf, %d karena berupa tipe data integer, kemudian koma dan C, jangan lupa huruf besar atau kecilnya diperhatikan. Printf lagi, konversi suhu \n agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita printf lagi, printf untuk suhu dalam Celsiusnya tadi, suhu dalam Celsius adalah %d C \n, C, kemudian titik koma. Kemudian kita masukkan rumus Fahrenheit-nya sama dengan C dikali 1,8 sesuai dengan di modul tadi, plus 32, titik koma lagi. Kemudian printf untuk suhu dalam Fahrenheit
Fahrenheit-nya adalah sama dengan %D K N, kemudian koma F, lalu kita buat rumus Kelvinnya, yaitu Celsius plus 273 sesuai dengan modul. Kemudian kita print F lagi untuk suhu dalam Kelvin. Suhu dalam Kelvin adalah sama dengan %D untuk mencetak K itu satuannya, kemudian backslash N, lalu koma F untuk menampilkan hasilnya nanti. Maaf, yang ini Celsius tadi, suhu dalam Celsius. Yang ini K, kemudian sistem pause. Kalau sudah selesai semua rumusnya kita masukkan, kita buat sistem pause-nya, kemudian baru return 0 untuk nilai balikan dari fungsi main, kemudian kurung kolom. Kita simpan dulu, kita perhatikan lagi coba. Jadi sudah kita deklarasikan semua nilai C, F, dan K di sini. Ya, ini suhu dalam Celsius, yang kedua suhu dalam Fahrenheit, yang ketiga suhu dalam Kelvin. Ya, kalau sudah, bisa kita clean dulu untuk melihat letak errornya di mana. Dengan klik kanan, clean. Tidak ada fail di sini. Kemudian kita klik kanan lagi, build. Tidak ada juga fail. Lalu coba kita debug. Seperti ini. Misalnya kita masukkan 50, maka hasilnya suhu dalam Celsiusnya tetap 50, suhu dalam Fahrenheitnya 122K, dan suhu dalam Kelvinnya 323. Di sini kalau kita ingin menghilangkan nilai inputan kita, bisa kita tambahkan sistem CLS, petik berupa statement, maka dia akan hilang nantinya. Sini kita di sini ses library, terdapat fungsi sistem pause sistem fungsi printf, maksud saya printf, dan scanf. Sedangkan yang ini untuk mengakses library yang di dalamnya terdapat fungsi sistem pause. Kemudian yang ini merupakan fungsi utama. Kemudian yang ini merupakan deklarasi variabel. Kemudian yang ini
sedangkan yang ini untuk menerima inputan user, sedangkan yang ini untuk clear screen. Yang ini merupakan rumus Fahrenheit. Yang ini rumus Kelvin. Ini biar kita ingat saja fungsi-fungsi dari coding tersebut. Sedangkan yang ini merupakan salah satu fungsi yang ada di stdlib.h. Seperti ini. Kemudian yang ini merupakan nilai balikan fungsi min. Oke, kalau sudah selesai semuanya dan kita juga tadi sudah menambahkan sistem CLS ini, maka coba kita clean lagi. Kita clean, kemudian kita build, lalu kita debug. Sini ketika kita clean tidak ada gagal, kemudian kita debug. Misalnya kita masukkan lagi 50, maka yang akan tampil seperti ini. Kita lihat bandingannya. Ini yang ditampilkan dengan sistem CLS yang ada, yang sudah dihilangkan. Tapi kalau kita hapus sistem CLS ini, maka program tetap jalan, akan tetapi perbedaannya seperti ini. Kita build lagi, kemudian kita debug. Maka ketika kita memasukkan, angka yang kita inputkan masih tetap ada di sini. Sedangkan bedanya kalau kita menggunakan sistem CLS tadi, angka yang kita masukkan itu akan hilang atau inputan kita akan hilang, yang ada cuman outputnya saja. Baiklah, sekian penjelasan singkat mengenai pendeklarasian atau pengkonversian dari suhu Celsius Fahrenheit ke Kelvin. Semoga bermanfaat dan bisa dilanjutkan untuk contoh soal yang lainnya. Terima kasih, sekian.